warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, senang sekali malam hari ini dapat kembali menjumpai Anda, dan kami berharap agar Anda dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, dan tentu saja untuk dapat menyaksikan tayangan-tayangan yang kami sajikan untuk Anda sekalian. Baik, malam hari ini kita berjumpa dalam program Klinik Desa Dialog yang membahas soal pertanian, peternakan, dan perikanan serta perkebunan. Baik, dan malam hari ini kita akan mencoba membahas salah satu persoalan yang pastinya terkait dengan apa yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi NTB telah memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam lomba teknologi tepat guna. Selengkapnya dapat Anda saksikan pada cuplikan berikut ini. Dengan adanya penemuan terhadap kompor AMB merupakan penemuan yang akan cukup membantu bagi para petani, khususnya petani tembakau, di mana kompor yang diberi nama kompor AMB ini menggunakan sistem aerodinamik dan dapat menghasilkan titik api dengan pembakaran 100 sampai dengan 1100 derajat. Dengan bahan bakar yang dapat memberikan keuntungan bagi para petani karena menggunakan bahan bakar dari oli bekas maupun minyak bekas. Yang tentunya di sisi lain minyak bekas yang sudah tidak terpakai akan dapat dimanfaatkan oleh kompor AMB ini. Penemuan kompor ini kedepannya akan cukup membantu bagi para petani tembakau. Kompor ini dinamakan AMB. Ya, artinya api minyak bekas. Jadi semua dari minyak-minyak yang sudah tidak berguna buat yang lain, tapi berguna untuk kompor, untuk pembakaran. Bisa pembakaran batu bata, pembakaran kapur, maupun pembakaran oven tembakau. Karena lebih hemat dan bisa membantu petani, menguntungkan petani. Lebih lanjut, Bambang mengakui bahwa untuk saat ini belum dapat mematok harga per unitnya karena masih kurangnya sosialisasi, dan akan segera dipasarkan dalam waktu dekat dengan harga yang dapat disesuaikan dengan petani. Ridwan, TV9, Mataram. Baik, dari tayangan tadi kita bisa melihat salah satu alat yang belum jelas seperti apa alatnya, dan malam hari ini untuk membahasnya kita sudah kehadiran penemunya, yaitu Bapak Bambang Sutikno. Dia adalah seorang penemu dari AMB, alat yang disebut dengan AMB, dan beliau juga tercatat sebagai peraih juara 1 dalam lomba teknologi tepat guna yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertepatan pada hari ulang tahun Provinsi NTB. Baik, selamat malam Pak Bambang, apa kabar? Selamat malam, kabar sangat baik. Oke, baik. Iya. Dan yang akan mendampingi Pak Bambang juga di sebelahnya ada Bapak Suparlan. Beliau adalah seorang LPM dan juga seorang motivator, begitu. Selamat malam, Malam, Pak Suparlan. Malam. Apa kabar? Sehat selalu. Baik. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja untuk dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik. Nanti juga kami akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung di segmen kedua nantinya, jika ada pertanyaan seputar teknologi tepat guna yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Pak Bambang ini tercatat sebagai peraih juara 1 lomba teknologi tepat guna yang diadakan oleh NTB. Pak Bambang, kalau lihat dari, jujur ya, kalau saya boleh jujur melihat dari penampilan Pak Bambang ini tidak terlihat sebagai seorang penemu begitu. Lebih tepatnya mungkin kalau kita melihat dari kasat mata mungkin seorang seniman ini kelihatannya, Pak. Bagaimana ceritanya nih, Pak? Iya.
memang saya seorang seniman. Karena seorang seniman biasanya itu suka berimajinasi sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya imajinasi ini kita bisa mengarah ke arah seni rupa maupun teknologi. Seperti contohnya aja Michelangelo. Michelangelo itu seorang seniman, tapi dia juga sketch semua teknologinya. Seperti juga semua seniman rata-rata begitu. Karena temuan-temuan tanpa imajinasi tidak mungkin. Kita harus berimajinasi dulu dalam temuan ini, kemudian kita tuangkan dengan yang nyata itu. Iya. Oke, tadi kita melihat di dalam tayangan sebuah alat yang mengeluarkan api begitu. Iya. Bisa diceritakan sedikit apa alat itu? Alat itu disebut kompor serbaguna atau AMB. Kompor ini AMB itu apa? Singkatan dari api minyak bekas, karena banyak menggunakan minyak-minyak yang sudah terpakai, yang tidak bisa dipergunakan kembali, seperti oli bekas, minyak jelantah, terus minyak-minyak yang dari pembakaran untuk mesin-mesin, pembersihan mesin-mesin itu nggak bisa digunakan sama sekali. Dari pelumas kendaraan atau mesin-mesin besar seperti PLTD, itu kan banyak sisa-sisa minyak itu. Itu bisa digunakan untuk, apalagi dia oli bekas di negara kita ini kan banyak orang menggunakan sepeda motor, mobil, itu kan banyak olinya itu bisa kita manfaatkan. Oke. Iya. Baik, ini sebuah penemuan, tentunya teknologi yang selayaknya membutuhkan suatu keahlian yang tentu tidak biasa begitu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak biasa. Ini apakah memang tidak membutuhkan pendidikan yang memadai untuk bisa menciptakan ini, Pak? Sebetulnya pendidikan itu adalah basic untuk kepandaian kita untuk mempelajari sesuatu, tapi sebuah penemuan itu adalah harus intinya imajinasi. Karena kita berimajinasi dengan terus kelanjutan dengan pendidikan untuk mengambil suatu basic pelajaran itu, nanti baru kita cetuskan dalam itu. Oke. Ya. Apa yang membuat Pak Bambang tertarik untuk mencoba mengkreasikan antara seni dan teknologi ini? Apakah hanya tertarik ataupun terinspirasi oleh Michelangelo itu, ataukah mungkin ada yang lain mungkin? Oh, tidak, karena memang saya sendiri dari mulai kecil memang hobi saya adalah teknologi. Tapi kebetulan juga saya juga hobi juga di melukis. Jadi seni rupa. Jadi saya belajar. Samping itu hasil daripada penjualan hasil seni saya mulai membeli peralatan-peralatan yang untuk hobi saya yang lain, yaitu teknologi. Ya. Iya. Pak Bambang ini awalnya adalah seorang seniman. Ya. Senimannya dalam bidang apa? Bidang seni rupa, lukisan, pahat. Iya. Iya. Artinya kalau kita melihat seni pahat dengan apa yang Bapak buat tadi di dalam tayangan itu, sepertinya jauh berbeda. Memang betul jauh berbeda, tapi bentuk rupa itu kan sama. Seni juga. Untuk membentuk sesuatu itu kan teknologi kita kalau tanpa ada desain yang memadai juga nggak bagus. Karena sifat dari desain itu samping untuk menarik juga memang teknologi membutuhkan desain tertentu. Begitu. Oke, sampai saat ini masih suka melukis, masih suka memahat, masih suka membuat teknologi juga? Ya, masih. Tapi sementara ini untuk seni saya bekukan dulu. Jadi saya berkonsentrasi kepada teknologi. Karena banyak sekali dan sangat harus memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ya. Apakah tidak ada semacam protes dari teman-teman seniman yang lain? Biasanya nih, Pak Bambang,
seniman itu adalah orang yang sangat idealis begitu. Apalagi dengan hal-hal yang ini alat ini kan berpotensi untuk bisa dikomersilkan begitu. Sementara kalau kita melihat dari idealisme seorang seniman begitu, dia lebih mementingkan ke idealismenya begitu. Ya, memang seniman memang mementingkan idealisme. Tapi bagi penemu teknologi ini juga memasukkan juga idealismenya juga. Karena tidak 100% dia mencebur ke bisnis, ke berapa harga jualnya, tidak. Karena dia sendiri kalau ciptaannya dipergunakan dan bisa digunakan masyarakat dan sangat bermanfaat, dia akan puas. Oke. Iya. Saya ke Pak Suparlan, ini seorang motivator dari Pak Bambang. Ini sudah lama kenal dengan Mas Bambang. Ya, saya kenal dengan Mas Bambang boleh dikatakan ada 3 tahunan. Ya, waktu itu di mana Mas Bambang pertamanya dia itu mensosialisasikan itu bioetanol, kompor bioetanol kan, ke Semoyang, ke desa-desa yang ada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Itu penemuan sebelum AMB ini, ya kan. Namun di situ saya sudah melihat produk barangnya, sedikit saya memberi masukan kan. Pertama, penemuannya, desain yang dia bentuk itu, kompor yang dibentuk sama Mas Bambang waktu itu, kompor bioetanol itu terlalu boros, ya kan. Itu coba gimana caranya supaya kompor ini lebih hemat, karena sekarang ini kalau boros otomatis pengeluaran petani itu lebih besar dengan bahan bakar, karena harga bahan bakar juga lumayan lah kan, bersaing dengan minyak tanah, bawah minyak tanah lah kan. Yang kedua, dari api, semburan apinya itu tidak seperti kompor AMB yang saat ini, pendek dia kan. Sedangkan harapan petani tembakau itu dia melihat dari api. Kalau semburan api, nyala apinya itu panjang, otomatis katanya untuk menyerap panas, menghasilkan panas di open itu akan lebih cepat. Ya, jadi sementara ini AMB ini memang dikhususkan untuk petani tembakau gitu? Ya, AMB ini memang sekarang ini memang dikhususkan untuk petani tembakau, karena kita melihat dari kesulitan yang dihadapi sama petani tembakau ini kan, dari bahan bakar, mahal minyak tanah kan, subsidi tidak ada. Ya kan, adapun itu mungkin sedikit bagi masyarakat karena sudah diganti yang gas. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak terjadi penebangan pohon kan, di mana-mana terjadi penggundulan. Nanti yang mengakibatkan dampaknya itu kan ke orang yang tidak berdosa lah. Anak cucu kita, apa adik-adik kita itu. Nah, melihat dari itu, coba bagaimana caranya Mas membuat suatu produk yang bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Ya kan, supaya bisa mengurangi beban masyarakat maupun pemerintah. Ya, dalam hal ini, oleh karena itu saya memotivator ya Mas Bambang ini supaya tetap berekspresi dalam membuat satu penemuan baru. Dan terciptalah AMB ini. Ya, dan terciptalah AMB ini. Dan ini pun sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, ya kan, di Lombok Timur dan Lombok Tengah, karena ini sentral tembakau kan, dan sangat menerima. Jadi kapan ini AMB ini mulai dikenalkan kepada masyarakat? Sudah ada 3 bulan terus kita. Jadi sejak lomba itu? Ya, sejak sesi lomba. Terus saya berbicara ke masyarakat, ini ada produk khusus untuk pengopenan tembakau, hasil dari saudara kita di Mataram, biarpun dia dari Jawa, namun dia mengakui dari Mataram sekarang. Baik. Pak Bambang, ini butuh waktu lama tidak untuk menciptakan sebuah alat yang katakanlah sangat membantu ya. Ini saya juga merasa alat ini akan bisa membantu karena melihat dari bahan bakarnya adalah barang-barang bekas, artinya minyak yang sudah tidak terpakai lagi seperti oli bekas begitu. Jadi memang bahan bakarnya hanya oli bekas saja? Tidak. Seperti minyak goreng jelantah, minyak goreng yang sudah nggak kepakai, bisa digunakan. Terus lemak-lemak, terus seperti minyak kotor, artinya minyak untuk bersihkan tangki Pertamina segala macam itu masih bisa digunakan. Berapa lama ini desain alat ini? Sebetulnya penemuan ini saya bikin ini sudah cukup lama, 3 tahun yang lalu, bersamaan dengan penemuan saya yang pertama, yaitu kompor bioetanol. Tapi karena ini tersendat dengan harga,
yang dan kebetulan pada saat itu minyak tanah memang sudah masih keadaan murah, dan bioetanol sendiri tinggi, cukup tinggi. Kalau saya ciptakan bioetanol karena bioetanol ini bisa bisa dibikin oleh masyarakat sendiri. Oke, baik. Apa kelebihan AMB ini jika dibandingkan dengan bioetanol tadi? Kita jeda dulu, Mas Bambang dan juga Pak Suparlan. Baik, saudara, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Klinik Desa.